Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Belia Putri, nomor absen 15 dari kelas 11 IPA 1, akan menjelaskan mengenai sistem koloid. Hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama, ada pengertian koloid, yang kedua, perbedaan koloid, suspensi dan larutan, yang ketiga, jenis-jenis koloid, yang keempat, sifat-sifat koloid, dan yang kelima adalah pembuatan koloid serta kesimpulan. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu koloid. Koloid merupakan campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel antara 1 hingga 100 nanometer. Koloid ini tersusun atas fase terdispersi, yaitu zat yang tersebar pada suatu medium, dan medium atau fase pendispersi, yaitu medium untuk mendispersikan zat yang tersebar. Contohnya di sini ada santan yang tersusun atas fase terdispersi, yaitu minyak, serta medium pendispersi, yaitu air. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa campuran itu terdiri dari koloid, suspensi, dan larutan. Lalu, apakah perbedaan koloid, suspensi, dan larutan? Perbedaan antara ketiga campuran tersebut bisa kita lihat dari ukuran partikel, sifat, kestabilan, serta cara pemisahan. Koloid memiliki ukuran partikel 1 hingga 100 nanometer. Suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer, sedangkan larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Jadi, bisa kita lihat bahwa suspensi merupakan campuran yang memiliki ukuran partikel paling besar, dan larutan merupakan campuran yang memiliki ukuran partikel paling kecil. Koloid bersifat heterogen, suspensi bersifat heterogen, dan larutan bersifat homogen. Dan karena ukuran koloid dan larutan yang kecil, maka koloid dan larutan bersifat stabil. Sedangkan karena ukuran suspensi yang partikelnya itu sangat besar, maka suspensi bisa dikatakan tidak stabil. Tidak stabil di sini berarti campuran tersebut mudah dalam pemisahannya, mudah dipisahkan. Sedangkan stabil di sini artinya campuran tersebut sulit dipisahkan. Jadi, untuk memisahkan koloid itu bisa dilakukan dengan penyaringan ultra. Dan untuk pemisahan suspensi bisa dilakukan dengan penyaringan biasa karena ukuran partikel suspensi yang besar. Kemudian, untuk larutan tidak dapat dipisahkan karena ukuran partikelnya sangat kecil. Selanjutnya, ada jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ada sol padat yang terdiri dari medium pendispersi padat, fase terdispersi padat, contohnya logam campuran dan batuan permata. Kemudian ada emulsi padat yang terdiri dari medium pendispersi padat, fase terdispersi cair, contohnya jeli, mentega, dan mutiara. Selanjutnya ada buih padat yang terdiri dari medium pendispersi padat, fase terdispersi gas, contohnya styrofoam, batu apung, dan roti sobek. Selanjutnya ada sol yang terdiri dari medium pendispersi cair, fase terdispersi padat, contohnya tinta bolpen, cat tembok, dan tanah liat. Lalu ada emulsi yang terdiri dari medium pendispersi cair, fase terdispersi cair, contohnya santan, susu, dan mayonaise. Selanjutnya ada buih yang terdiri dari medium pendispersi cair, fase terdispersi gas, contohnya busa sabun dan krim kocok. Lalu ada aerosol padat yang terdiri dari medium pendispersi gas, fase terdispersi padat, contohnya asap kendaraan dan debu. Ada juga aerosol yang terdiri dari medium pendispersi gas, fase terdispersi cair, contohnya kabut dan embun. Jenis-jenis koloid tersebut bisa kita hafalkan melalui tabel ini dengan mudah. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat koloid.
Sifat-sifat koloid ini ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Yang pertama akan kita bahas adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ini bisa kita lihat ketika kita memberi cahaya pada suatu koloid, maka cahaya tersebut tidak diteruskan sepenuhnya, melainkan kita bisa melihat berkas cahaya dalam partikel koloid tersebut. Hal ini menunjukkan terjadinya peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid, dan ini terjadi karena partikel koloid berukuran 1 hingga 100 nanometer. Yang kedua, ada gerak Brown, yaitu gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Gerak Brown ini terjadi karena tumbukan antara partikel fase terdispersi dengan partikel medium pendispersi. Yang ketiga, itu ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan ion-ion oleh partikel koloid. Adsorpsi ini bertujuan untuk mencegah penggumpalan koloid. Yang keempat, ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Sifat elektroforesis ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi muatan koloid. Yang kelima, ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid. Mengapa bisa terjadi penggumpalan pada partikel koloid? Hal ini terjadi karena adanya penetralan partikel koloid. Cara-cara yang bisa digunakan untuk menetralkan partikel koloid yaitu dengan yang pertama, ada dengan cara mencampurkan koloid positif dan negatif, menambahkan larutan elektrolit, pemanasan, pembusukan, pengadukan, dan pendinginan. Berikut merupakan contoh proses koagulasi. Yang keenam, ada koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindungi, sehingga koloid yang dilindungi akan terhindar dengan kontak langsung oleh elektrolit. Yang ketujuh, ada dialisis. Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Dialisis ini biasa diterapkan dalam dunia medis dalam pencucian darah. Topik yang akan selanjutnya kita bahas adalah pembuatan koloid. Pembuatan koloid terdiri dari dua metode. Yang pertama ada metode dispersi, yaitu dengan memperkecil ukuran partikel suspensi. Yang kedua ada metode kondensasi, yaitu dengan memperbesar ukuran partikel pada larutan. Pertama kita akan bahas metode dispersi terlebih dahulu. Pada metode dispersi terdiri atas dispersi langsung atau mekanik, yaitu metode dengan menggerus atau menggiling atau menghaluskan partikel suspensi agar memiliki ukuran yang sama dengan partikel koloid, yaitu 1 hingga 100 nanometer. Contohnya ada pada pembuatan tinta hitam dari arang. Ketika kita akan membuat tinta hitam dari arang, maka kita harus menggerus atau menghaluskan arang terlebih dahulu agar arang bisa dicampur dengan air dan membentuk koloid. Selanjutnya ada metode peptisasi. Metode peptisasi ini merupakan metode dengan memperkecil partikel suspensi melalui penambahan zat peptisasi atau zat pemecah. Contohnya terletak pada pembuatan sol belerang dari padatan NiS. Untuk membuat padatan NiS menjadi koloid, maka harus dicampurkan dengan zat pemecah atau zat peptisasi. Biasanya digunakan larutan H2S sebagai zat peptisasi. Selanjutnya ada metode homogenisasi, yaitu metode dengan memperkecil partikel suspensi melalui pengadukan terus-menerus hingga terbentuk koloid homogen. Contohnya terletak pada pembuatan mayonnaise dan krim kocok. Yang terakhir dari metode dispersi adalah metode Bussur-Bredig, yaitu metode dengan memperkecil ukuran suspensi dengan arus listrik. Contohnya ketika kita membuat koloid logam dengan cara Bussur-Bredig, kita harus
mengaliri arus listrik bertegangan tinggi. Selanjutnya, di metode kondensasi ada metode reaksi redoks yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu reaksi. Contohnya pada pembuatan sol belerang. Bisa kita lihat bahwa di sini terjadi penurunan bilox dan kenaikan bilox yang menandakan bahwa reaksi pada pembuatan sol belerang ini merupakan reaksi redoks. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis yang mereaksikan suatu zat dengan air. Contohnya pada pembuatan sol FeOH3 yang di sini mereaksikan FeCl3 dengan 3H2O. Nah, selanjutnya ada penukaran ion, yaitu penggantian ion suatu zat pada reaksi kimia. Contohnya pada pembuatan sol As2S3. Sekarang saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid. Di sini saya akan membuat krim kocok. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah es batu yang sudah dihancurkan, SP, susu bubuk, susu kental manis, dan gula halus. Setelah itu, kita campurkan semua bahan ke dalam es batu yang sudah dihancurkan. Lalu kita mulai mengaduknya menggunakan mixer. Aduk hingga semua halus dan tercampur rata. Jika sudah mencapai tekstur yang diinginkan, mixer bisa dimatikan dan krim kocok siap disajikan. Untuk membuktikan bahwa krim kocok benar-benar merupakan koloid, di sini saya menyinarinya dengan cahaya dan membandingkannya dengan larutan gula. Setelah melakukan praktikum, saya memperoleh hasil sebagai berikut, bahwa krim kocok itu merupakan koloid buih yang tersusun atas fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Serta pembuatan krim kocok ini terbentuk melalui metode dispersi, yaitu metode homogenisasi. Pembuktian bahwa krim kocok merupakan koloid yaitu dengan cara membandingkannya dengan larutan gula. Di sini saya menyediakan larutan gula yang disinari dengan cahaya. Kemudian bisa kita lihat bahwa cahaya yang disinari pada larutan gula diteruskan sepenuhnya. Dan ketika cahaya diberikan pada krim kocok, maka kita bisa melihat sebagian cahaya diserap atau berada dalam partikel krim kocok, sehingga terjadi penghamburan cahaya di mana cahaya tidak diteruskan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan terjadinya efek Tyndall. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, koloid merupakan campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel antara 1 hingga 100 nanometer yang tersusun atas fase terdispersi dan medium atau fase pendispersi. Kemudian jenis-jenis koloid ada sol padat, emulsi padat, buih padat, sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol. Sifat-sifat koloid ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Pembuatan koloid itu bisa dengan dispersi langsung atau mekanik, peptidisasi, homogenisasi, busur Brady, reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan penukaran ion. Serta krim kocok itu termasuk koloid buih yang terbentuk melalui metode homogenisasi.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She calls me